Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kabib perijik ngingik 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 ngingik. Aduh, kasetnya macet, udah soak saudara. Kalau ulama gimana? Ulama nggak akan mengkualatkan kita. Kalau kita tersesat, maka mereka sebagai lampu, sebagai penerang, mereka akan membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Saya rasa ini bagus nih, ada sosok seorang pemimpin di mana pemimpin ini berbeda gitu. Nah, setelah sekian lama saya ngikutin beliau, ya nggak ada bedanya juga. Yang diomelin sama yang ngomelin ya sama aja gitu. Yang pertama, hal negatif yang saya lihat dari mereka adalah nepotisme. Ada isme terhadap keluarga gitu. Walaupun dia salah, walaupun dia kurang ajar, walaupun dia menistakan Nabi, menistakan Islam, menistakan Al-Quran, nggak ada pembelaan terhadap Al-Quran, kemudian mereka berani menyalahkan keluarga mereka. Nah, itu saya mulai berpikir gitu. Kemudian cara-cara mereka, cara hasut, berdusta, itu yang menurut saya itu jauh dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jauh sekali. Ya, walaupun misalnya dzurriyyah, kita nggak akan mungkin sama seperti Rasulullah, apalagi mewarisi akhlak beliau secara sempurna. Ya paling tidak hal-hal kecil, pelan-pelan, kita tunjukkan bahwa kita ini betul zuriyah beliau gitu. Walaupun zuriyah beliau, tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya ngapain diikuti? Misalnya beliau itu cucu Rasulullah, zuriyah Rasulullah. Kalau mulutnya kayak gitu, ngapain diikuti? Ada orang yang bukan zuriyah Nabi, tetapi keteladanannya sudah teruji. Nah, itu yang kita ikuti. Orang nggak berakhlak, orang biadab, siapapun dia, apapun keturunannya, ya kan? Siapapun datuknya. Kemudian bodoh lagi. Belajar apa kita sama orang bodoh? Nah, kemudian mencela-mencele. Hari ini fatwa gini, besok diinjak-injak omongannya. Orang seperti itu nggak ada jiwa kepemimpinan. Artinya pelin-pelan. Dia tidak bisa diandalkan. Jadi saya mundur teratur pelan-pelan, saya pun simpatisan. Saya 2 kali berpapasan dengan acara pembaiatan Kibin-Kibin Aceh untuk setia, sumpah setia terhadap Habibana Maulana Muhammad Rizik Shihab, ya kan? Al-Kaburi, ikon, saudara. Saya nggak bangga punya mobil mewah tapi masih ngemis. Saya malu. Saya orangnya besar kemaluan, saudara. Ya, saya orang yang besar kemaluan. Jadi kalau misalnya saya masih ngemis, kemudian saya pamer mobil, baju branded, rumah mewah, saya masih malu itu. Malu sekali. Apalagi saya menisbatkan diri saya, menobatkan diri saya sebagai pejuang umat. Kalau tidak ada kita di sini yang jadi pejuang rakyat-rakyat, kasihan saudara. Rakyat kalian yang meras, kibin-kibin yang nggak tahu arah, ya, mana duit kalian? 20 juta untuk Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meminta bayaran atas apa yang beliau lakukan. Kita udah tahu itu. Terus kalian minta bayaran? Siapa kalian? Rasulullah sudah jelas itu utusan Allah. Tugas beliau adalah menyempurnakan akhlak manusia sebagai rahmatan lil alamin. Nah, beliau nggak minta bayaran dari kita. Kemudian mereka teriak-teriak, mereka sebagai pejuang pemberani siap berdarah. Kita nggak percaya kawan, datuknya aja pengecut. Bagaimana mungkin cucunya pemberani?
Satu, camkan itu. Datuknya nggak ada cerita orang perang segala macam. Masa mereka tahu malu ngaku-ngaku? Yang ngaku-ngaku belum tentu itu. Cuma ngaku-ngaku doang. Kalau pemain itu nggak ngaku-ngaku, tapi diakui, dikenali. Yang ngaku-ngaku kan produk palsu biasanya. Namanya aja ngaku-ngaku. Ngaku itu, oh ini asli loh bang, ini begini, begini, begini. Banyak cerita. Kalau yang asli nggak perlu banyak cerita. Kebanyakan iklan, produk gagal. Coba lihat mereka. Kalau nggak ada Kibin, mana berani mereka? Yang berani siapa? Kibin. Kibin siapa? Ya orang kita di sini. Mau tidak mau, mereka itu harus kita akui sebagai saudara-saudara kita. Karena Kibin. Nggak diminta buku Robitoh nanti. Yang berani siapa? Kibin. Kalaupun diizinkan ke Palestina untuk berperang, yang pergi siapa? Kibin. Biar kalian tahu. Mereka hanya provokator. Berani teriak-teriak di tengah-tengah Kibin. Kalau berani Harkau sama Aldo datang ketemu TIJ. Berdua kau datang. Nggak usah bawa Kibin. Kuladeni nggak? Pasti kuladeni. Tapi kalau bawa Kibin, begitu kubalas, yang menangis itu saudara-saudara kami. Bangsa Indonesia. Kalau kulayani. Kalau kalian berani, udah datang. Ngomong muka gue. Bilang kalau kalian cucu Nabi di muka gue. Kami, di dalam tubuh kami mengalir. Gitu ngomong depan muka TIJ. Biar berani nggak? Ini kalian belum datang, Kibin udah 2 truk datang. Mau ku jewer, saudaraku. Contoh Kibin di daerahku. Ketua Kibin di kabupatenku, saudaraku itu. Dan dia nggak terlalu arogan denganku. Mereka datang, pernah datang, temui aku, ngomong gini, kalau si Bahar nggak apa-apa bang kalau mau dibahas. Tapi imam besar, ikon jangan dibahas. Hapus saja video enggak. Aduh, katanya aduh. Aku tahu, aku paham. Karena perintah langsung dari Petamburan untuk mendatangiku. Aku jadi nggak enak bang. Satu sisi, kenapa? Satu sisi bosmu, satu sisi keluargamu gitu. Kalau kau udah nggak sadar, jangan ngajak aku mabuk, aku bilang. Udah. Mereka kemudian nanya. Berdasarkan framing. Ini tanya jujur bang ya, jawab jujur. Saya dari tadi nggak bohong. Saya jawab apa yang ada datanya, saya bilang. Kira-kira abang waktu di penjara kemarin ada didatangi sama intelijen. Maksudnya, intelijen polisi misalnya, nyuruh abang, meminta abang untuk nyerang habaib. Itu kau dapat info dari mana? Saya bilang, itu halu. Kapolda Aceh waktu aku ditahan itu seorang Habib. Nggak mungkin Habib nyuruh anak buahnya datangi gua buat deal-dealan untuk menyerang habaib. Itu nggak masuk akal. Karena waktu saya ditahan itu Kapoldanya Habib. Dekat sama si Alwi. Makanya mereka hari itu senang sekali. Dan niat mereka melaporkan saya, menahan saya agar bisa framing. Agar bisa mempermalukan saya. Agar bisa rambut saya dipotong. Saya mengalah. Apa keinginan mereka saya penuhi. Yang penting rahasia mereka saya ketahui. Paham? Kemudian kita diancam dengan hukuman yang tergantung selama 20 tahun. Ini belum 20 tahun. Belum lewat 20 tahun. Alwi. Baru 3 tahun. Lapor lagi. Lapor Kiai Imad. Ya kan? Kiai Abbas Buntet, TIJ. Yang nggak percaya kalian cucu Nabi. Nah, semua laporkan. Konten-konten yang membahas kalian, yang tidak pro kalian laporkan. Jangan menggertak. Orang kalau digertak, kelihatan takut, kelihatan diam. Jangan digertak lagi. Ya, saya bukan orang-orang yang bisa digertak oleh si Bahar, si Rizik, apalagi. Walaupun saya bukan orang perang, saya pernah ngalami perang. Perang datang ke rumah saya, medan perang itu di WC saya, zaman dulu. Saya mau berak tengah malam dulu, harus keluar dulu ke medan perang. Walaupun saya bukan orang perang, aku kasih tahu sama kalian. Jadi WC saya dulu di hutan, teman-teman. Hutan itu sering dijadikan tempat. Bang, saya masih ingat kalimat ini. TIJ tidak marah, TIJ tidak dendam. Tapi setiap helai rambut TIJ yang jatuh, kalian akan mempertanggungjawabkannya. Betul.
Saya pernah ngucapin itu. Dan sekarang belum semua rambut TIJ. Baru cuman beberapa lembar itu. Dan semua di luar dugaan saya. Saya dulu menduga bahwa ini kekuatan besar. Ternyata gampang. Kan ini belum masuk ke tahapan perang. Dan saya mengharap jangan sampai ke situ. Kalaupun itu harus terjadi, saya siap. Tapi saya mendoakan kepada Allah supaya jangan sampai. Ini misi penyelamatan, bukan misi penghancuran. Dulu Bang TIJ berjuang hanya sama Bung Lubis. Di luar perkiraan setahun kemudian muncul tesis Kiai Imad. Itu sudah saya ngomong di awal. Mungkin Bang Muhammad Ridho tidak mendengar. Dulu saya pernah menyebutkan, setelah saya keluar dari penjara, bahkan sebelum saya keluar dari penjara, kalian mau data. Tunggu nanti, ada orang yang akan menunjukkan data ke kalian. Jangan kabur, saya bilang. Ada nggak Bang Muhammad Ridho? Saya pernah mengatakan itu. Gitu. Dan saya tahu, yang sudah sadar dengan aksi-aksi mereka itu banyak waktu itu. Banyak. Orang yang dipersekusi. Dulu kalau persekusi orang yang mengaku sayyid, mereka tanyakan manuskrip. Nggak cukup syuhra wal istifadah dan husnudzon aja. Mereka intimidasi, mereka ancam. Tapi saya heran, kenapa saya nggak ada yang ancam? Guru Gembul itu sekarang diancam lewat telepon. Lewat media sosialnya, lewat kolom komentar, saya nggak ada yang ancam. Yang ada bilang Sherlock, Sherlock, Sherlock. Mereka mengobarkan doktrin kualat sama habaib. TIJ hampir 4 tahun. Udah masuk tahun ketiga nih. Lebih malah. Saya mulai membahas si Sodik sampai sekarang hampir 4 tahun. Mana kualatnya? Hah? Saya nggak takut. Saya bukan orang yang bisa didoktrin orang. Saya punya pegangan hidup. Punya pegangan di dalam beragama. Dulu, kata orang-orang nih, jadi di kampung kita itu ada praktik perdukunan. Jadi mereka pasang sajen di kuburan-kuburan gitu. Naik aku ke atas bukit itu, ternyata ada ayam goreng, ada nasi ketan. Karena baru-baru kan, baru pagi ditaruh. Aku datangnya siang, aku makan itu semua. Tapi kakek gua bilang, kalau sesembahan orang agama lain jangan. Itu menyangkut kepercayaan orang lain, nggak boleh. Tapi kalau dukun segala macam, udah. Nah, gitu. Itu pengalaman. Ya, pengalaman. Nah, kalau kalian kan nggak berani, di kuburan itu nggak boleh gitu, main hadroh aja gitu. Aku nggak. Aku pernah ziarah kuburan itu. Aku naik atas kuburannya, aku peluk gini. Gue bikin dulu. Waktu kecil. Dan waktu konflik itu, ada razia. Razia besar-besaran. Ada yang nggak pulang-pulang sampai hari ini. Diambil malam itu. Aku kabur. Aku sembunyinya, kalian tahu. Aku sembunyinya di kuburan. Itu tempat yang paling aman. Pas aku nyampe kuburan, aku bilang sama batu nisannya. Karena kita masih kecil ya kan. Waktu itu kan saya masih kelas 5 SD. Perang di Aceh. Kata Kibin. Permisi ya, siapapun di situ. Pertama udah ngucapin, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nah, ya kan? Permisi, pinjam batu nisannya. Saya jadikan bantal gitu. Nah, terus saya tidur, ngorok sampai pagi. Sampai pagi pun nggak ada orang di situ. Di situ manfaat. Disitulah manfaat orang takut sama kuburan. Jadi siapapun nggak ada yang masuk ke situ. Termasuk tentaranya nggak masuk ke situ. Aman. Saya punya pengalaman sebelumnya gitu. Kalau kita malam-malam misalnya lembur, kalian tahu itu padi setelah dipotong itu ada mesin perontok biji padi itu. Kami kalau kerja perontok malam-malam, jadi kalau tidur di atas kuburan gitu, taruh jerami di atas kuburan, batu nisan jadi bantal gitu. Nah, dijawab sama ahli kubur, Waalaikumsalam ya ahlud dunya. Kaget gue. Nah, gitu pengalaman saya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam ya ahli dapur gitu.
Ya begitu pengalaman saya sudah. Ada jalan darat nggak, Mer? Mar, gue mau ke sono, no. Mau nanya depan muka dia. Kenapa mesti babe sih? TJ ini meresahkan perjuangan nyari mangan kita ya. Jadi begitu saudara. Doraemon, aku punya mainan baru. Jangan kasih tahu Jaen ya. Nah, si Aldo maksudnya. Dia punya mainan baru sama Pahim. Jangan kasih tahu Rijik gitu. Nah, ya, kata Suneo. Nobita, aku punya mainan baru. Dibelikan sama bapakku. Datoku itu orang hebat loh. Makanya Suneo itu adalah mereka-mereka itu yang bangga-banggakan Datuk kaya, bapaknya kaya, gitu, punya mainan bagus. Nah, kalian Kibin cuma bisa lihat, nggak boleh pegang. Kibin jangan sentuh mainanku, nanti rusak. Tolong dong Doraemon, bilangin sama Kibin. Spray pembasmi Kibin. Jadi saya nggak pernah mau gitu. Seharusnya Kibin-Kibin harus mawas diri gitu, harus lebih berhati-hati ketika ada orang di tengah-tengah kalian ketika acara pembaiatan terhadap Maulana Rizik Sihab, ternyata dia nggak mau masuk gitu. Nah, ada apa ini kan gitu. Jadi acaranya di komplek pemakaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili atau Syiah Kuala kalau di Aceh. Tapi saya nggak pernah mau baiat gitu. Simpatisan 2009 Kibin akut membawahi 200 Kibin. 2016 bebas dari perbudakan. Sejarah kelam. Masya Allah Bang Muhammad Ridho ya. Nah, saya dulu setiap ada acara FPKI gitu kan, ada demo misalnya, saya nggak ada di barisan orang demo, saya berbaur dengan pihak keamanan gitu. Nah, kemudian ketika acara pembaiatan terakhir, anak buah Rijik, pasukan keputihannya 6 orang, itu kan pada takut semua itu, nggak mau. Asal ditelepon sama bosnya misalnya. Kebetulan teman saya itu di Banda Aceh. Tunggu apa lagi? Ini acara pembaiatan hari ini sekaligus demo nanti pulang dari makam gitu. Nah, jadi waktu itu banyak. Saya lagi sakit, mama saya di opname. Nah itu saya udah tahu itu, berarti nggak ada. Nah, yang digembar-gemborkan mereka setia begini begitu. Gitu. Malam itu ada di markas FPI, bukan markas ya. Ya iyalah markas ya, balai-balai gitu. Saya sama anak-anak FPKI gitu. Saya nonton itu. Saya nonton ketika ada suara menjerit, menangis gitu. Lah, ini mujahidin gimana ini? Seharusnya mujahidin ketika berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan ante rezim zalim, seharusnya harus lebih gagah gitu. Nah, jadi dari situ saya mulai ogah-ogahan gitu. Nah, kalau dibilang pembenci saya bukan. Sampai sekarang saya nggak pernah membenci mereka gitu. Selama yang mereka lakukan itu baik, ya kan? Saya nggak pernah benci siapapun gitu. Ataupun yang mereka lakukan buruk gitu. Saya nggak benci terhadap mereka. Cuman saya nggak bisa cinta. Dulu waktu saya jadi Kibin, saya nggak cinta. Misalnya sama Rijik, saya nggak cinta. Saya megang baleho yang ada gambar Rijik atau dengan kata lain berhala yang ada Rijiknya gitu kan. Berhala Rijik gitu. Nah, saya nggak pernah gitu. Karena memang nggak main cinta-cintaan saya gitu. Karena pada dasarnya ya saya itu memang seperti itu. Sama perempuan aja saya nggak ngucapin cinta gitu. Jarang gitu. Kecuali udah cintanya udah full di hati saya, kemudian keluar dari mulut saya gitu. Saya dulu dari SMP main cinta-cintaan itu saya nggak pernah ngomong cinta saudara. Suka memang iya suka saya misalnya. Tapi saya nggak ngomong aku deh cinta banget sama kamu. KJ pernah cinta Habib belum.
Saya nggak tahu cinta itu gimana gitu. Apakah harus sablon baju, bikin baleho, ngasih sumbangan gitu. Saya belum pernah melewati itu. Nah, gitu. Dan saya pun kalau ngeluarin uang buat Habib nggak banyak, sedikit dan nggak pantas dibahas gitu. Bogor nyimak bang, Rizik guru Nekibin, bukan Rizik guru TIJ. Nah, jadi perlu kibiners pahami, belajar ngehujat orang, belajar caci maki orang, kemudian belajar menghasut orang. Tapi itu tidak saya pakai, tapi saya punya ilmunya gitu. Menghasut orang, mengadu domba orang, itu dari gurune TIJ. Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, ikon, saudara. Kabib Rizik, Kabib Rizik guru TIJ. Kabib Rizik, idolane TIJ. Nah, itu yang betul. Kalau gurune NU nggak betul, nggak cocok. Beliau itu dulu ya, waktu saya menjadi penggemarnya beliau, Maulana Al-Habib Rizik bin Husain bin Silap ini dulu idola saya gitu. Idola yang pertama, yakni sampai sekarang ya, mudah-mudahan sampai nanti saya mati, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu saya jadi muhibbin gitu, tapi saya nggak ada iming-iming nanti dapat syafaat dari mereka, nggak ada. Saya suka karena beliau itu ulama yang lurus, pejuang gitu, bukan karena beliau imam besar, nggak. Waktu saya masih ngikut beliau lah ya kan, simpatisan gitu. Nah, saya itu ya kalau mereka ngomong imam besar ya imam yang perutnya besar, dan saya nggak pernah jadi makmum beliau begitu. Walaupun saya kibin gitu. Setiap ada lawatan beliau ke Aceh, tetap saya ada, tapi saya jauh dari panggung. Dan yang paling membuat saya tertarik waktu itu, karena beliau selalu berbicara tentang Palestina gitu, tentang jihad Palestina gitu, berperang gitu. Walaupun saya bukan orang perang, kalau memang peperangan itu sangat mendesak sekali untuk menolong saudara-saudara kita, ya saya ikut aja, suka gitu. Walaupun saya bukan orang perang gitu. Jadi ya itu yang membuat saya mengidolakan beliau.